Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita masih akan membahas surat Al-Lail ayat 12 sampai ayat 21. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartukum naron talazzo la yaslaha illa al asqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Artinya, ayat 12. Sesungguhnya hak kamilah memberi petunjuk. Ayat 13. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Ayat 14. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ayat 15. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Ayat 16. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ayat 17. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Ayat 18. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Ayat 19. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Ayat 20. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Ayat 21. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Untuk ulasan kali ini ya, kami beri judul akhir dari dua golongan manusia. Di ayat 12 ya, petunjuk Allah itu adalah hak Allah, artinya otoritas Allah. Jadi sesama manusia itu hanya memberikan peringatan atau hanya berkewajiban menyampaikan. Kemudian apakah yang disampaikan itu, apakah peringatan yang diberikan itu akan diterima oleh yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan akan mendapat petunjuk atau hidayah, selanjutnya adalah hak Allah, bukan urusan kita lagi. Jadi bila kita telah menyampaikan sesuatu, telah memperingatkan sesuatu, kita tidak perlu kecewa bila apa yang kita sampaikan belum diterima atau yang bersangkutan belum mendapat petunjuk. Kemudian ayat 13 ya. Dan sesungguhnya punyaan kamilah akhirat dan dunia. Ya, jadi dunia ini secara hakiki, secara sejatinya adalah milik Allah, bukan milik kita manusia. Kita hanya dititipi ya, diberi semacam hak mengelolanya untuk memakmurkannya ya. Jadi bukan untuk memilikinya, karena apa-apa yang di dunia ini bagi kita hanyalah sementara ya, tidak abadi, tidak selamanya. Jadi kita hanya semacam numpang lewat ya. Yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Kewajiban kita di dunia ini adalah mengelola atau mengurusnya, memakmurkannya dalam rangka beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 14 Allah memperingatkan akan adanya akan neraka yang menyala-nyala. Jadi ini agar kita waspada, agar kita hati-hati karena beratnya siksa Allah itu ya. Siksa Allah itu ya
akan diberikan kepada orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka itu ialah orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari petunjuk Allah, ya. Jadi berpaling daripada keimanan. Kemudian orang yang paling takwa, ya, oleh Allah akan dijauhkan dari neraka itu karena ia mengikuti petunjuk Allah. Di antara yang ia ikuti ialah ia menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Untuk membersihkan ini bukan karena untuk membalas budi atau sebagai pembalasan dari kenikmatan yang ia dapat dari orang lain atau dari seseorang, atau tidak juga dalam rangka mencari pamrih, ya, tapi dalam rangka mencari keridhaan Allah, keridhaan Allah Tuhan yang Maha Tinggi, ya. Dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah ini adalah suatu harapan manusia, suatu harapan yang tertinggi dari manusia adalah bagaimana Allah meridhoinya. Kemudian kalau Allah meridhoinya, Allah akan membalasnya dengan memberikannya kepuasan yang sempurna. Arti kepuasan yang benar-benar, yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah. Jadi kesimpulannya, akhir daripada dua golongan manusia ini, yang pertama adalah manusia yang paling celaka, yang nanti akan memasuki neraka yang menyala-nyala, ya, satu siksa yang amat pedih, karena golongan ini mengingkarin kebenaran, ya, menghindarin kebenaran, ya, tidak beriman kepada Allah. Sementara golongan yang berikutnya adalah golongan yang paling takwa, golongan yang beriman, golongan yang menerima kebenaran, ya, dan petunjuk-petunjuk dari Allah, ya. Di antara petunjuk yang dari Allah itu yang ia laksanakan ialah mereka menampakkan hartanya di jalan Allah dalam rangka untuk membersihkannya, bukan karena dalam rangka pamrih atau bukan karena dalam rangka untuk membalas kebaikan atau kenikmatan yang diterima dari seseorang, dari orang lain, tapi dalam rangka mencari ridhonya Allah. Ya, ridhonya Allah itu adalah harapan manusia yang tertinggi, karena kalau kita mendapatkan ridhonya Allah, hidup kita akan tentram dan kelak Allah akan membalasnya dengan kepuasan yang sesungguhnya, ya, kepuasan yang sebenarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga itu mendapatkan satu kenikmatan yang kenikmatannya tidak menjenuhkan, ya, tidak melelahkan, ya, dan selamanya. Ya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.